warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diah Moharti dari Prodi Pendidikan Sejarah NPM 1922007. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas teori sosial tentang perubahan sosial. Nah, lanjut saja kita bahas pengertian perubahan sosial. Nah, perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, perubahan sosial juga dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu bentuk perubahan lambat atau evolusi. Evolusi ini memerlukan waktu yang lama. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana ataupun kehendak tertentu. Nah, yang kedua ini bentuk perubahan cepat atau revolusi. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu maupun tanpa direncanakan. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk perubahan kecil. Bentuk perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Selanjutnya, poin 4, bentuk perubahan besar. Bentuk perubahan besar ini suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga seperti dalam sistem kerja, sistem hak milik tanah dan sertifikasi masyarakat, serta hubungan kekeluargaan. Yang kelima yaitu bentuk perubahan yang dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Yang keenam, bentuk perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, bentuk perubahan yang tidak dikehendaki ini sebaliknya dari perubahan yang dikehendaki. Terakhir atau poin yang ketujuh ini yaitu bentuk perubahan struktural. Perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Selanjutnya, adapun faktor-faktor perubahan sosial. Faktor-faktor perubahan sosial ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu faktor pendorong. Nah, dicontohkan interaksi hubungan atau kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, tingkat pendidikan yang maju. Yang ketiga, sikap terbuka dari masyarakat. Yang keempat, sikap ingin berkembang dan maju dari masyarakat. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor penghambat. Faktor penghambat ini dapat dicontohkan kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Yang kedua, berkembangnya pendidikan yang lambat. Yang ketiga, sikap yang kuat dari masyarakat terhadap tradisi yang dimiliki. Yang keempat, rasa takut dari masyarakat jika terjadi kegoyahan. Yang ketiga, faktor penyebab perubahan sosial. Pada dasarnya, perubahan sosial terjadi karena anggota masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupan yang lama. Nah, faktor penyebab perubahan sosial ini dibagi menjadi 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu endogen dan faktor yang kedua eksogen. Faktor yang pertama yaitu faktor endogen. Faktor endogen merupakan faktor dari dalam masyarakat. Secara umum, faktor-faktor dari dalam masyarakat terjadi perubahan sosial yaitu yang pertama, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Besar kecilnya penduduk akan menentukan cepat lambatnya perubahan sosial. Contohnya transmigrasi. Akibat transmigrasi, suatu daerah tertentu mengalami pertambahan penduduk.
kedua yaitu penemuan-penemuan baru atau inovasi. Penemuan-penemuan baru mendorong perubahan sosial dalam masyarakat. Contohnya penemuan mobil. Dengan adanya mobil sebagai alat transportasi, mengubah kemampuan masyarakat dalam hal transportasi. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor eksogen. Nah, faktor eksogen ini yang berasal dari luar masyarakat yang bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor tersebut antara lain poin yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Poin yang kedua, peperangan. Poin yang ketiga, kondisi alam. Nah, poin yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, yang artinya masyarakat selalu mengadakan hubungan dengan masyarakat lainnya. Melalui hubungan-hubungan itu, menimbulkan pengaruh timbal balik yang masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, sehingga terjadi penyebaran kebudayaan. Poin yang kedua, peperangan, yaitu pertikaian antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang menimbulkan munculnya implikasi-implikasi negatif. Contohnya, kebutuhan hidup menjadi susah, harta benda menjadi hancur, dan menimbulkan kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu kondisi alam. Terjadinya gempa bumi, topan, banjir, dan tsunami, dan lain-lainnya, menyebabkan masyarakat harus meninggalkan tempat tinggalnya. Kondisi ini mendorong perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat. Selanjutnya, dampak perubahan sosial. Nah, dampak perubahan sosial ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan baru. Yang ketiga, peningkatan efektivitas dan efisien kerja. Selanjutnya, dampak negatif, yaitu yang pertama, kenakalan remaja. Yang kedua, lembaga sosial tidak berfungsi optimal. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Selanjutnya, proses perubahan sosial. Nah, proses perubahan sosial ini dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu invensi. Invensi yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Poin yang kedua yaitu difusi. Difusi ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Dan yang terakhir, konsekvensi. Konsekvensi yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat penolakan inovasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.